Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita menyadari dunia sementara, akhirat adalah selamanya. Dunia yang kita pijak saat ini itu semua akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau merenung sejenak bagaimana kejadian kita sebagai manusia, dari setetes air mani, mimma immahin, air yang hina, Allah jadikan kita manusia-manusia yang sangat indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menjadikan manusia itu sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Kalau kita mau merenung sebagai manusia, dari semenjak dari alam rahim seorang ibu, dalam kandungan seorang ibu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita hidup ke alam dunia ini. Dari bayi yang masih merah, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian tumbuh menjadi tua. Setelah itu kita akan berhadapan dengan sakaratul maut. Dan saat tiba sakaratul mautnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pandang usia, kayakah dia, besarkah dia, kecilkah dia, adakah di duniakah dia, atau masih dalam alam rahimkah dia, seorang presidenkah dia, seorang pejabatkah dia, seorang yang hebatkah dia, seorang yang lemahkah dia, seorang yang miskinkah dia, seorang yang kayakah dia. Maut pasti akan datang tiba untuk menjemput manusia. Dunia yang kita pijak saat sekarang ini, berlomba-lomba kita untuk mencari kebaikan-kebaikan akhirat, menabung amal-amal untuk kita ketam, untuk kita petik, berlomba-lomba untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbaik bukan orang yang kaya. Orang yang terbaik bukan orang yang tinggi pangkat jabatannya. Orang yang terbaik bukanlah orang yang selalu dihormati oleh orang lain. Bukan. Orang yang terbaik adalah ketika orang itu sakaratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah disediakan, dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah predikat peringkat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menghadapi sakaratul mautnya Allah, meninggalkan dunia yang fana, meninggalkan segala yang dicari di dunia ini, meninggalkan semua yang disayang di dunia ini. Ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia menjadi predikat husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengajarkan kita untuk selalu meminta, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta kematian kepada Allah dengan cara husnul khatimah, dan minta jauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dunia yang sementara ini, sedangkan akhirat yang selama-lamanya, akhirat yang lama, akhirat yang abadan abada, kekal abadi itu akan ditopang dengan segala amal soleh yang kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza, kata Nabi. Dunia adalah tempat beramal, sementara akhiratnya Allah adalah tempat pembalasan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menepuk pundak Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini sebagai perantau. Allah menciptakan kita bukan untuk anak-anak dunia, tapi Allah menciptakan kita untuk anak-anak akhirat. Allah menciptakan kita bukan untuk orang-orang dunia, karena dunia akan ditinggalkan, tetapi Allah menciptakan kita untuk orang-orang akhirat. Dunia ini hanyalah seperti seseorang yang melakukan perjalanan musafir, perjalanan yang begitu panjang. Kemudian saat perjalanan dia merasa letih, dia merasa kelelahan. Kemudian dia singgah di sebuah pohon yang rindang untuk berteduh, untuk menghilangkan rasa capek. Setelah rasa capek itu hilang, maka orang itu akan melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi, perjalanan untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa bekal amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu perantau di negeri-negeri orang, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, seorang perantau yang lama merantau di negeri orang, pasti dia punya keinginan ingin pulang ke kampung halamannya. Tidak bisa dipungkiri, pasti dia akan rindu dan kangen betul kepada keluarganya. Dia akan pulang. Apakah ketika orang itu merasa ingin pulang ke kampung halamannya, apakah dia tidak bawa bekal sedikit pun? Pasti dia bawa bekal
Untuk apa bekal itu? Untuk diberikan kepada keluarga, sanak famili yang sudah lama ditinggalkan. Begitu juga kita akan pulang nanti meninggalkan dunia, menghadapi kehidupan alam barzah, menghadapi kehidupan alam akhirat yang kekal abadi. Yang kata Allah dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih utama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan akhirat yang panjang dan kekal abadi. Apakah kita menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika manusia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal-amal buruk yang dikerjakan, maka itu akan menjadi sebuah akhir kehidupan yang akan membawa penyesalan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang sudah berlalu takkan pernah terulang kembali. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan tangisan di dalam neraka. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya ada orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masih dititipkan usia, dititipkan sisa-sisa umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakan umur itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hidup yang singkat ini, yang fana ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan akhiratmu akan dicapai ketika engkau masih diberikan umur di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwa kita semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa, setiap manusia yang punya nafas, pasti akan dipanggil, akan menghadapi sakaratul mautnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang singkat, yang fana ini jangan membuat kita lalai, jangan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Ish ma syi'ta, kerjakan apa yang mau kau kerjakan, makan apa yang mau kau makan. Ish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Kalau kau mau menjadi Fir'aun, silahkan. Kalau kau ingin menjadi Qarun, silahkan. Kalau kau menjadi orang yang pembangkang di hadapan Allah, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyit, engkau akan jadi mayat, engkau akan dituntut, engkau akan disoal, engkau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti berfikir panjang. Kehidupan dunia yang sesaat, apakah kita akan mempertaruhkan kehidupan akhirat yang kekal abadi? Sungguh ini merupakan satu penyesalan yang sangat luar biasa ketika kita dititipkan oleh Allah usia umur, kita gunakan untuk berpoya-poya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu, kata Allah, melainkan hanya permainan saja, melainkan hanya persenda gurauan saja, melainkan hanya perhiasan saja. Hatta
hatta zurtumul maqabir. Setelah manusia hidup berpijak di atas muka bumi Allah, kemudian dia akan ditumpal, ditanam dengan tanah. Disitulah baru terjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.